Memang agak lain Pak Purwowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri. Bukannya dikasih ke rakyatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikritik ekonom mental, dikritik guru besar mental, bahkan dikritik para pengamat mental. Dan kali ini giliran anak SD yang meluapkan kritikan kepada Prabowo atas ucapannya yang menganggap dolar tidak berpengaruh ke rakyat desa. Ini videonya nih. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Nah, sudah jelas kan guys, ucapan dari pemimpin negara. Padahal beliau dulu pernah berkata seperti ini. Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Nah, itu tadi guys, ucapan dari pemimpin negara. Memang benar ya, jika rupiah melemah dolar naik, tidak berdampak ke rakyat di desa. Jadi kayak gini, aku di sekolah belajar tentang the word inflation, dan juga baca buku tentang uang. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dibeli dengan uang dolar. Misalnya nih bensin, Indonesia kan beli bensin atau minyak impor dari negara lain ke Indonesia. Nah, itu belinya dengan uang dolar gitu. Jadi BBM bisa ikut naik, barang-barang kayak obat-obatan, susu, roti, itu harganya ikut naik karena bahan bakunya banyak impor dari luar negeri using dollar. Harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan bakunya itu impor. Jadinya petani itu ngeluarin modal lebih mahal. Otomatis harga beras makin mahal juga. Jadi artinya jika rupiah melemah dan dolar naik, itu akan sangat berdampak ke seluruh rakyat Indonesia, mau di desa ataupun kota, walaupun mereka tidak pakai dolar. Memang agak lain Pak Purwowo ini. Katanya beras di Indonesia melimpah. Malah tibanya dijual ke luar negeri. Bukannya dikasih ke rakyatnya. Padahal di Indonesia ini masih ada orang yang kesusahan untuk beli beras. Dengan segampangnya pula itu Pak Prabowo menjual beras ke negara lain dengan harga murah pula itu 10.000. Sedangkan di Indonesia 15.000 per kilo. Memang datang agak lain memang. Halo guys, inilah titik terendah seorang pemimpin negara yang pemikirannya mampu dipatahkan oleh logika polos anak SD. Memang terkadang benar juga apa kata orang ya, untuk menasihati orang yang sudah berumur itu tidak akan mempan kalau kita menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa pengamat atau bahasa intelek, bahasa orang pintar itu nggak akan mempan. Emang jurus satu-satunya harus menggunakan bahasa bayi seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bisa tembus ke telinganya. Tapi kalau udah dikritik sama anak kecil dan itu nggak tembus, wah itu memang benar-benar udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sudah jelas kan guys? Dari situ kita bisa menyimpulkan kualitas pemimpin seperti itu adalah Prabowo bodoh. Oh, wah, saya harus waspada. Nah, dari sini kita teringat ucapan dari Bapak Jenderal Sudirman. Beliau pernah mengatakan, pemimpin yang bodoh lahir dari tangan orang yang bodoh. Berarti rakyat 58% oke gas kemarin adalah Bodoh. Oh, Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, pemimpin itu beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Dan ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan pemimpin yang bodoh dan zalim. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu.
Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Nih lihat nih, ya, pertama dalam sejarah punya presiden goblok, tolol. Nih, dia ekspor beras katanya ke Malaysia, harganya 10.000, sedangkan rakyatnya sendiri nih beli 15.000, 16.000. Apa nggak goblok ya coba, tololnya itu orang. Orang desa tidak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Benar, orang desa memang tidak pakai dolar. Setuju, karena orang desa belum kenal peradaban. Mereka kemana-mana, orang desa lebih senang berjalan kaki. Kendaraan paling mewah yang mereka pernah naiki hanyalah kuda menarik delman. Itu pun mereka pakai hanya pada hari Minggu ketika turut ayah ke kota. Jadi nilai tukar dolar yang semakin naik dan berpotensi menaikkan harga bensin tidak akan memberikan efek terhadap orang desa. Karena orang desa di seluruh negara ini tidak mengenal motor dan mobil. Kenaikan harga pangan impor juga tidak berpengaruh terhadap mereka. Karena untuk makan, masyarakat desa mengandalkan berburu dan menombak. Sehingga mereka tidak menernak makanan mereka. Kenaikan pakan ternak karena dolar yang meningkat tentu tidak mempengaruhi mereka. Harga solar yang tinggi sekalipun tidak akan mempengaruhi mereka dalam mencari makan dan bekerja. Karena nelayan di desa tidak menggunakan solar untuk berlayar. Bermodalkan makan karbohidrat yang banyak dan otot lengan. Mereka setiap hari mendayung sampannya ke tengah laut untuk mencari ikan. Menaikkan harga dolar yang akhirnya menaikkan kembali harga plastik yang sudah naik. Tidak mempengaruhi warga desa. Karena warga desa menggunakan daun pisang, daun jati, dan juga gelas bambu. Peralatan makan mereka pun semuanya masih dari tanah liat. Tempe dan tahu yang saat ini bahan bakunya masih diimpor dari Amerika tidak mempengaruhi warga desa. Karena walaupun tempe dan tahu sekarang harganya naik dan ukurannya diperkecil oleh pabrik, mereka tetap membayarnya menggunakan rupiah bukan dolar. Memang dolar hanya mempengaruhi mereka yang sering ke luar negeri. Apalagi untuk mereka yang dalam 1,5 tahun sudah keliling 50 negara. Dolar sangat memberatkan mereka. Apalagi jika mereka memilih menginap di kamar hotel yang 1 malamnya 200 juta. Serta merayakan ulang tahun di sana. Orang desa hidup dengan swasembada pangan. Mereka bisa menciptakan semua kebutuhan mereka sendiri. Mau harga bensin naik, harga semua kebutuhan di kota naik, mau harga saham naik, harga dolar naik, orang desa tetap akan jaya dan sejahtera. Jadilah orang desa. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sehat selalu ya sahabat HS Channel dimanapun berada. Dan semoga selalu lancar urusannya, amin ya robbal alamin. Sahabat HS Channel, duet maut antara 2 generasi ya, kalau kita sebut saja ya, 2 generasi gitu ya, yang diwakili oleh anak SD, kemudian juga oleh beberapa netizen dewasa yang telak menguliti Pak Prabowo. Dan khusus untuk yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ya, memang kita sadari bahwa dimulai dari sesuatu yang direkayasa ya, sehingga terpilihlah wapres kita ini yang melalui perubahan yang terjadi di MK ya. Dan ini kita juga menyaksikan dengan telanjang juga ya
pengangkatan Seskap ini ya, melanggar undang-undang TNI yang kemudian undang-undangnya yang dirubah. Nah, inilah duet maut yang menguliti Pak Prabowo sampai anak mengatakan agak lain ini Pak Prabowo ini atau agak lain Pak Prabowo ini katanya ya. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi catatan bagi Pak Prabowo agar segala hal yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh dua anak SD dan netizen dewasa ini tidak terulang ya, dan Pak Prabowo segera sadar lah ya, walaupun memang kalaulah Anda ada yang meragukan bahwa Pak Prabowo ini akan bisa terlepas dari pengaruh kekuasaan lama, tentu Anda tidak sendiri ya. Saya sampai detik ini masih meyakini bahwa sulit sekali Pak Prabowo untuk melepaskan diri dari kekuasaan rejim yang lama. Menurut saya sampai detik ini Pak Prabowo belum banyak menunjukkan bahwa beliau itu secara independen gitu ya, dan menunjukkan keterlepasannya dari rezim yang lama itu rezim Pak Jokowi. Pak Prabowo terkesan tetap melindungi Pak Jokowi, terutama juga kita lihat pada kasus dugaan ijazah Pak Jokowi sampai saat ini belum juga selesai. Andai saja Pak Prabowo mau turun tangan untuk menyelesaikan ini, tentu akan segera selesai karena bukan masalah yang sulit sebenarnya. Oke sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih sudah menyimak video-video dalam konten yang tadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang selalu setia menonton konten kami, dan juga pada penonton pada umumnya yang menonton channel ini. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe jika ini dianggap bermanfaat. Sekali lagi, tetap menjaga akal waras, akal sehat kita. Semoga sehat selalu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.